Perkenalkan, saya Marniati, instansi SD Negeri 21 Bangkala. Saya Nur Alamsyah SPD dari UPT SDN 11 Bangkala. Saya Usmaini SPD dari UPT SD Negeri 8 Binamu. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar Ibu Marniati ingin mengadakan coachingnya bersama dengan Ibu Rosmaini. Ya, betul sekali Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu terhadap pengembangan kompetensi Ibu? Ya, tentunya dalam hal ini adalah mengenai percakapan saya dengan beliau. Lantas Ibu, apa yang Ibu inginkan yang perlu saya amati? Di sini tentunya pengembangan dari pedagogiknya Ibu Rusmaini, terus profesionalnya, bagaimana pengembangan sebagai seorang guru itu bisa meningkat. Lalu apa yang menjadi harapan Ibu selama pra-observasi? Ya, tentunya harapan saya Pak, ada sesuatu hal atau tujuan yang ingin berhasil dari coaching saya insya Allah bersama Guru Rusmaini. Nah, di dalam tujuan tersebut ada nilai titik terang dari permasalahan yang dihadapi Ibu Rusmaini. Oke, kalau begitu Ibu, silahkan Ibu melanjutkan coachingnya bersama Ibu Rusmaini. Saya tinggal sebentar dulu ya. Ya, terima kasih Pak Alam. Silakan diminum supaya adem. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ibu Rusmaini cantik. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu. Begini Bu, bisa minta waktunya sebentar? Bisa Bu. Saya ada masalah yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Tentang apa itu Bu? Kalau boleh saya tahu. Tentang pada saat pelaksanaan supervisi oleh pengawas, saya pada saat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Jadi sekiranya bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan, saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Iya, boleh Bu Rusmaini. Kira-kira apa yang mau diceritakan Bu? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena kepala sekolah saya menerima laporan dari Bapak pengawas yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Pada saat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Maka dari itu Bapak pengawas keberatan. Tetapi saya biasanya memang menggunakan sumber-sumber belajar lainnya untuk memacu kreativitasnya siswa saya. Saya menyampaikannya tetap mengacu pada kurikulum dan selalu memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Oh, begitu ya Bu. Karena ini percakapan singkat ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu Rusmaini inginkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mengetahui solusi baik buat masalah yang saya ceritakan ke Ibu. Harus saya tempuh bagaimana saya caranya menempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, begitu ya Bu. Nah, untuk mengetahuinya tersebut, apa yang Ibu harus lakukan untuk menyelesaikan masalah Ibu dengan cerita Ibu? Bagaimana saya menyelesaikannya? Begini Bu, saya kan sudah terbiasa mengajarkan dengan cara tersebut dan materi-materi yang saya ajarkan itu memang sudah saya kuasai. Kalau begitu Bu, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya tidak menggunakan buku teks karena ketersediaan buku paket di sekolah masih terbatas karena pesanan buku belum datang, seperti itu. Terus apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks tersebut?
saya biasanya menyediakan sumber-sumber belajar yang lebih bervariasi lagi supaya memacu peserta didik untuk terus belajar dan belajar untuk mengembangkan diri. Bukannya kalau dalam memakai buku teks itu tetap siswa itu bisa bereksplorasi, tetapi kalau dalam hal ini saya biasanya memakai media-media lain. Oh, kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber-sumber belajar apa saja? Yang saya gunakan itu biasanya saya mengambil pembelajaran dari YouTube, kemudian biasa belajar dari internet dan artikel ilmiah dari internet juga. Wah, luar biasa ya Bu, jadi sudah bisa memanfaatkan sumber-sumber lain. Sangat inovatif sekali Ibu. Baiklah, menurut Ibu apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks itu Bu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi atau bisa memperkaya eksplorasi murid dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Yang pertama-tama mungkin saya bertemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Pengawas, dan sekiranya sehingga saya kalau diberikan kesempatan saya ingin mengucapkannya secara langsung kepada Bapak Pengawas supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Jadi apa yang Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Mungkin saya akan berbicara kepada beliau untuk menggunakan sumber-sumber belajar seperti yang diinginkan beliau, yaitu menggunakan buku teks, media-media belajar lainnya. Bagus sekali Bu apa yang direncanakan oleh Ibu. Nah, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu Rusmaini dalam mencapai apa yang menjadi keinginan Ibu? Ada Bu, kepala sekolah saya. Terus apa komitmen Ibu untuk rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak-banyak sumber belajar, sehingga murid saya bisa belajar dengan tenang, senang, dan bahagia. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Kira-kira kapan dan butuh waktu berapa lama Bu untuk bisa bertemu dengan Bapak Pengawas dan menyampaikan keinginan Ibu Rusmaini? Tentunya Bu, saya akan berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah yang akan menyampaikan kepada Bapak Pengawas kapan pertemuannya dengan saya. Adakah seseorang yang bisa mengingatkan Ibu dalam hal ini membantu untuk mengingatkan kembali komitmen Ibu yang sampaikan tadi? Iya Bu, kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Baik Bu, sekarang adalah hasil kita hari ini, sesi terakhir, dengan harapan mudah-mudahan masalah Ibu sudah cepat terselesaikan. Kira-kira kalau di sesi terakhir ini bagaimana perasaan Ibu saat kita coaching? Perasaan saya alhamdulillah senang Bu, karena sudah mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri atas dari Ibu juga. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Semoga harapannya tercapai ya Bu, terselesaikan secepatnya. Baik Bu, terima kasih juga Bu untuk kita sama-sama berkolaborasi. Mungkin sampai di sini Bu. Insya Allah saya menunggu 1 bulan ke depannya untuk solusi Ibu mudah-mudahan bisa terselesaikan. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Marniati sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Rusmaini. Ya, betul sekali Pak. Lalu bagaimana Anda menanggapi performa terhadap hasil coaching Anda? Saya bisa katakan bahwa Ibu Rusmaini itu adalah seorang guru yang luar biasa. Kenapa Ibu bisa menilai hal demikian? Karena Ibu Rusmaini seorang guru yang kreatif dan inovatif. Nah, tentunya melalui pengamatan saya tadi, Ibu telah melaksanakan alur coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah,
eh, menurut Ibu apa yang terlintas di benak Ibu atau di pikiran Ibu terkait tindakan yang akan ditempuh oleh si Ibu Rosmeni tadi? Ya tentunya Pak, yang terlintas di pikiran saya yang pertama itu saya sangat senang, bahagia karena mengapa Ibu Rusma ini dari sekian banyak teman sejawat dia bisa mendatangi saya, artinya dia mempercayai saya memecahkan masalah beliau yang tentunya ya dia secara tidak langsung dia pecahkan sendiri. Terus yang kedua beliau mendatangi saya, tentunya mereka juga sangat senang dengan saya sehingga dia bisa berkolaborasi baik dengan saya. Saat Ibu tadi melakukan coaching, apakah Ibu merasa sudah terpenuhi kewajiban Ibu sebagai coach ataukah masih ada yang perlu dikembangkan? Insya Allah Pak, tentunya semua segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa dikatakan ada yang sempurna, ada yang tidak. Mungkin di sisi lain ada kekurangan saya di balik itu, namun juga ada kelebihan atau nilai positif yang saya berikan Ibu Rusmeni. Sedangkan dari Ibu sendiri, hal apa yang perlu ditingkatkan yang kurang tersebut? Yang saya perlu tingkatkan di sini Pak mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Rusma ini mengenai permasalahan yang dia hadapi. Ya betul sekali Bu, sama dengan catatan hasil pengamatan saya, Ibu perlu lebih menambah tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa memancing Ibu Rusmeni menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Bu, mungkin sekian untuk observasi kali ini. Saya izin pamit ke kelas dulu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Pak. Pak Nur Alamsyah. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Siang juga Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Nur Alamsyah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa kira-kira yang bisa saya bantu untuk pengembangan kompetensi yang Bapak ingin capai? Kebetulan Ibu, hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik atau coaching bersama Ibu Marniati. Mungkin kalau Ibu punya waktu dan kesempatan, sudilah kiranya Ibu melakukan pengamatan terkait apa yang akan saya lakukan bersama dengan Ibu Marniati. Baik Bapak, ya insya Allah. Nah bagian mana yang kira-kira Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati saya pada bagian alur percakapan saya, apakah saya sudah melakukan ataukah mengikuti alur Tirta terkait coaching tersebut. Baik, bagaimana penilaian Bapak Pak Nur Alamsyah sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Menurut penilaian saya Ibu, saya merasa masih kurang pede, percaya diri untuk melakukan coaching kepada Ibu Marniati karena terbilang Ibu Marniati ini adalah senior dan saya Ibu. Nah sekarang apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Nur Alamsyah? Harapan saya Ibu tentunya yang pertama saya bisa mengikuti alur coaching itu sesuai dengan Tirta tersebut, kemudian membantu Ibu Marni menemukan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahannya. Baiklah Pak, saya akan tinggal Pak, Bapak lanjutkan saja sesi coachingnya terhadap Ibu Marni. Saya tinggal dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik sehat. Bu Jali. Alhamdulillah Ibu. Lantas apa yang membuat Ibu mencari-cari saya? Iya begini Pak, kemarin itu kami ada pertemuan sekolah, rapat antara kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah. Nah di sini ada masalah sedikit
kan, karena ke depan 1 bulan lagi kan kita akan mengadakan perayaan tersebut. Nah, di sini Bapak Kepala Sekolah memberikan tanggung jawab itu, pembagian tugasnya sepertinya lebih dominan ke saya, lebih banyak kegiatan ke saya daripada teman-teman yang lain. Terus di sini karena banyaknya beban itu saya merasa waduh bagaimana ya, apalagi sekarang ini kan saya mengikuti pendidikan JGP ini Pak. Nah, di sini setelah pertemuan tersebut saya keluar ruangan, saya mungkin Bapak Kepala Sekolah juga melihat ekspresi saya, beliau kecewa dengan sikap saya itu. Nah, di sini saya ingin bagaimana ya Pak untuk mencari solusi ini agar tugas-tugas yang diberikan kepada saya itu terlaksana dengan baik, terus dalam pendidikan ini juga saya bisa juga menjalankan dengan baik tanpa mengurangi rasa kecewa dari Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya Bu, karena berhubung kali ini merupakan percakapan singkat, kira-kira apa yang membuat Ibu Marni atau apa yang Ibu Marni inginkan dari percakapan ini? Ya tentunya Pak Alan, saya ingin tahu solusi apa yang akan saya perbuat sehingga masalah saya itu bisa terpenuhi dengan baik, terus tanpa ada beban untuk saya, terus kepala sekolah juga tidak merasa kecewa dengan sikap saya itu Pak. Oh, jadi Ibu Marniati ingin mengetahui apa yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Bapak perlu bercerita kepada saya. Ya betul sekali Pak. Oh begitu Bu. Kira-kira ada hambatan yang menyebabkan Ibu tidak setuju dengan pembagian tugas kegiatan tersebut? Sebenarnya sih bukan tidak setuju Pak, cuman saya rasa pembagian tugas tersebut lebih dominan ke saya sehingga mungkin ekspresi saya pada saat pertemuan tersebut sehingga kepala sekolah juga melihat saya seperti itu, dia kecewa. Nah di sini saya ingin mencari solusinya Pak. Kalau menurut Ibu apa yang menyebabkan sehingga Ibu mengatakan beban itu berat bagi Ibu? Karena pembagian tugas di sini lebih dominan ke saya, tapi jadi setidaknya saya merasa kayak dibilang terbebani tidak juga sih, karena saya ingin ada yang membantu saya begitu Pak. Kalau menurut Ibu sendiri, siapa yang ingin Ibu mintai bantuan? Nah, dalam hal ini, karena kan sebenarnya sudah ada pembagian setiap guru yang ada di sekolah, cuman saya yang lebih dominan. Tetapi saya ingin di sini, saya dibantu oleh alumni dari sekolah itu sendiri. Terus juga yang kedua ada bantuan dari orang tua siswa begitu Pak. Bagus sekali tuh Ibu Marni. Tapi apa kepala sekolah akan menyetujui akan usulan tersebut? Insya Allah Pak, saya akan mencoba. Wah, Ibu Marni luar biasa sekali ini. Guru yang sangat inovatif dan bisa berkolaborasi dengan yang lain. Baiklah, menurut Ibu apakah alumni tersebut atau orang tua siswa juga akan setuju dengan permintaan Ibu? Insya Allah Pak, saya akan mencobanya. Tentunya melalui pertemuan yang akan kita laksanakan, yang saya akan laksanakan. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, apa rencana Ibu? Rencana saya Pak, yang pertama itu saya harus dulu menghadap ke kepala sekolah. Tentunya saya ingin meminta maaf kepada beliau atas sikap saya sehingga beliau kecewa. Terus yang kedua saya ingin mengusulkan pendapat saya itu bagaimana kalau dimanfaatkan bantuan dari alumni dari sekolah itu sendiri, terus juga kolaborasi orang tua siswa. Dalam hal ini tentunya kita akan mengadakan pertemuan Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin, insyaallah.
adakah seseorang yang bisa membantu Ibu Marni dalam mencapai apa yang menjadi keinginan Ibu? Iya Pak, yang tentunya di sini kepala sekolah, terus mungkin juga rekan-rekan sejawat, alumni dan orang tua siswa itu sendiri Pak. Setelah Ibu menyusun rencana serta meminta bantuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, tentu Ibu harus mempunyai komitmen. Menurut Ibu, komitmen apa yang harus Ibu pegang terhadap rencana tersebut? Di sini komitmen yang harus saya rencanakan untuk kedepannya itu Pak, yaitu harus saling kolaborasi semua stakeholder, baik yang ada di lingkup sekolah maupun di luar, terutama ini alumni, adik-adik, terus orang tua siswa. Di sini untuk menjaga silaturahim kita Pak. Wah, bagus sekali tuh komitmen Ibu. Terus dan rekan sejawat, tentu Ibu harus mempunyai komitmen. Menurut Ibu, komitmen apa yang harus Ibu pegang terhadap rencana tersebut? Di sini komitmen yang harus saya rencanakan untuk kedepannya itu Pak, yaitu harus saling kolaborasi semua stakeholder, baik yang ada di lingkup sekolah maupun di luar, terutama ini alumni, adik-adik, terus orang tua siswa. Di sini untuk menjaga silaturahim kita Pak. Wah, bagus sekali tuh komitmen Ibu. Terus saya pun sebagai teman sangat mendukung apa yang akan Ibu perbuat dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Pak. Kalau menurut Ibu, kapan dan waktunya berapa lama sehingga kita bisa bertemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan keinginan Ibu Marni sendiri? Ya tentunya secepatnya Pak, karena ini kan sudah 1 bulan ke depan anak-anak sudah mengikuti kegiatan lomba. Jadi mungkin minggu ini saya bisa ketemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah Pak. Iya Bu, karena mepet juga waktunya Ibu. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan komitmen yang telah Ibu buat? Mungkin tentunya setelah saya menyampaikan kepala sekolah, ya tentunya kepala sekolah sendiri Pak, dan mungkin juga rekan sejawat saya Pak. Tentunya melalui percakapan singkat ini, apakah tujuan Ibu sudah tercapai tidak? Alhamdulillah Pak, karena tadi saya punya masalah, terus saya sudah bisa memecahkan masalah itu sendiri dengan adanya kolaborasi antara alumni tersebut dengan orang tua siswa. Berarti alhamdulillah Ibu, melalui percakapan kita bisa sama-sama mencari solusi terkait apa yang Ibu perlukan selama ada di sekolah Ibu. Dan kebetulan karena waktu juga yang membatasi kita Ibu, dan saya juga harus mengikuti pendidikan mengajar anak-anak saya di kelas. Saya izin pamit dulu Ibu. Ibu juga silakan masuk ke kelasnya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Iya. Lagi Pak Alamnya? Iya Bu, aduh kebetulan sekali Bu, karena saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Marni. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaannya Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi ini? Alhamdulillah Ibu, setelah melakukan bincang-bincang bersama Ibu Marni, tentunya ada solusi yang kita temukan bersama Ibu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena saya melihat Ibu Marniati sangat antusias dengan hasil perbincangan saya tadi Ibu, seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Tentunya Ibu sangat boleh, karena saya kan sudah meminta Ibu menjadi pengamat tadi. Silakan Ibu. Ya, saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching bersama Ibu Marni, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu melalui alur tirta. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bapak mendengar statement seperti ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa puas karena Ibu telah melakukan pengamatan dan mengatakan bahwa saya sudah mengikuti alur tirta tersebut. Sekarang kira-kira apa harapannya Bapak ke depannya? Harapan saya itu tentunya dapat membantu teman-teman yang menghadapi permasalahan melalui teknik coaching. Pak Alida untuk ke depannya?
tentunya harapan saya ke depannya bagaimana saya bisa membantu teman-teman yang menghadapi masalah, dan saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita yang telah kita pelajari selama ini. Wah, luar biasa Pak ya. Mungkin hari ini cukup. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, tentunya saya juga sangat berterima kasih atas kesempatan Ibu ini melakukan pengamatan dan melakukan observasi terkait kegiatan coaching saya bersama dengan Ibu Marta. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu. Salam. Assalamualaikum Ibu Rusmeni. Waalaikumsalam Ibu Marni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga kita sehat ya. Begini Bu, saya dengar Ibu akan supervisi akademik Pak Nur Alam saya. Betul. Nah, kira-kira untuk membantu pengembangan kompetensi yang mana itu? Di sini yang saya ingin Ibu mengamati saya itu dalam proses coaching dengan Bapak Nur Alam Syahbu. Bagian mana nanti yang ingin saya amati? Tentunya saya ingin Ibu mengamati apakah saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Oh ya Bu ya. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa kemampuan saya masih kurang dalam teknik yang sesuai dengan alur kita, Bu. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya semoga saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam teknik coaching ini. Oh baik Bu, jadi kalau begitu saya pamit dulu untuk Ibu, silahkan melanjutkan untuk mensupervisi Pak Nur Alamsa. Ya Bu. Ya silahkan Bu. Ya Bu. Ibu Rusmeni. Ya, kenapa ini? Kebetulan saya ada yang beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu, dan kebetulan hari ini kita ketemu. Mungkin kalau Ibu punya waktu bisa tidak kita bincang-bincang? Bisa. Ayo kita duduk dulu, Ya Pak. Bu. Selamat pagi Pak Alam. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawabnya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya Pak Alam? Pak Alamsa menjelang sesi coaching kali ini. Ada hal khusus yang ingin didiskusikan Pak Alam? Perasaan saya kali ini Ibu terus terang masih campur aduk Ibu, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Salah satunya itu Ibu, belakangan ini selama saya menjadi mengikuti pendidikan calon guru penggerak, teman-teman di guru saya itu sering memberikan saya kesempatan untuk menjadi pemateri serta menyampaikan presentasi begitu. Tentu saya sangat menghargai kejujurannya Pak Alamsa. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin dibahas lebih mendalam kali ini Pak Alamsa? Hal khususnya itu Ibu, ketika saya diberi tanggung jawab melaksanakan presentasi Ibu, saya masih merasa canggung. Takutnya saya tidak bisa membawakan materi saya dengan sempurna seperti itu Ibu. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak ya. Ya Bu. Ya. Apa tujuan yang ingin Pak Alamsyah capai dalam sesi coaching ini? Tentunya Ibu, saya ingin bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membantu saya menghadapi permasalahan saya Ibu, terkait bagaimana saya menjadi seorang pemateri yang bisa memberikan presentasi yang baik di depan umum, kemudian audiensnya juga bisa ikut aktif dalam proses materi tersebut Ibu. Wah, baik. Kira-kira apa definisi tujuan akhir yang Bapak ingin capai?
tujuan akhir saya itu tentunya saya ingin menjadi seseorang pemateri yang bisa mengajak audiens bisa mendengarkan secara aktif, kemudian saya bisa mendapatkan feedback atau umpan balik terhadap materi yang telah saya berikan. Wah, bagus sekali Pak ya. Apa ukuran keberhasilan Bapak yang ingin dicapai dari sesi coaching ini? Tentu yang menjadi standar ukuran saya dalam presentasi itu ketika seseorang ataukah pendengar saya Ibu bisa menerima ataukah memahami materi yang akan saya berikan, seperti itu Ibu. Baik Pak. Nah sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi Pak ya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi itu? Biasanya Ibu dalam proses melakukan presentasi Ibu, saya sering merasa gugup Ibu, seperti itu. Bagaimana Anda menghadapi situasi seperti itu Pak Alan? Sesuai dengan referensi saya Ibu, tentunya saya akan berusaha mencari solusi serta sering-sering nonton di YouTube Ibu terkait dengan bagaimana seseorang berbicara di depan umum, kemudian bagaimana kita bisa mendapat umpan balik dari peserta atau pendengar yang telah kita temui, seperti itu. Wah, luar biasa Pak ya. Nah sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatannya Pak Alam. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Alam tambahkan? Yang saya ingin tambahkan Ibu, kembali saya katakan tadi, biasanya saya merasa canggung apabila berdiri di depan orang banyak gitu. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksinya. Kira-kira apa rencananya Pak Alam dapat dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Saya sudah menetapkan beberapa rencana sih Bu. Salah satunya mencari referensi di YouTube, kemudian berbicara di depan cermin untuk melatih diri saya supaya tidak canggung lagi apabila berhadapan dengan orang banyak, kemudian senantiasa menerima segala umpan balik terkait apa yang telah saya lakukan. Bagus sekali Pak ya. Nah, adakah prioritas yang Bapak Alam ini miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas utama saya Ibu tentunya bagaimana saya bisa diterima, kemudian materi saya bisa diserap sempurna oleh para audiens. Nah, sekarang strategi apa yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan ini? Untuk mencapai target saya Ibu, saya sudah mengatur beberapa strategi yang mungkin saya bisa terapkan. Salah satunya bisa dengan dibantu dengan teman untuk memberikan umpan balik setelah melakukan presentasi, kemudian banyak-banyak berlatih di depan cermin serta menyusun presentasi supaya presentasi tersebut jadi menarik bagi para peserta dalam kegiatan tersebut. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang Bapak akan atasi, bagaimana cara mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, sekarang bagaimana Pak Alam melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya melihat tindak lanjut ini Bu, saya harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kemampuan saya dalam mengolah bahasa serta intonasi dan gerakan tubuh saya dalam melakukan presentasi. Baik Pak, kita masuk ke sesi tanya jawab Pak ya. Nah, saya berkomitmen, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Alamsyah dalam menjaga komitmen Pak Alamsyah? Tentunya Ibu, saya mengharapkan sekali beberapa dukungan, baik itu dari kepala sekolah saya sendiri, kemudian dari teman-teman sejawat yang ada di sekolah saya, dan tidak lupa juga saya akan meminta dukungan dari Ibu selaku senior saya di dunia keguruan ini. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjutnya Pak Alamsyah dari kegiatan coaching ini? Dunia keguruan ini. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjutnya Pak Alamsyah dari kegiatan coaching ini?
tindak lanjut untuk kegiatan ini Bu, insya Allah mengingat minggu depan saya diundang untuk membawakan materi di gugus saya Bu, kemungkinan besar saya bisa menerapkan apa yang telah kita lakukan selama perbincangan ini Bu di tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Pak Alamsyah setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah ya Ibu, mungkin saya sudah mempunyai teman bisa diajak curhat terkait masalah saya Bu. Dan saya juga ingin melakukan apa yang telah saya ceritakan sama Ibu ini bisa saya terapkan kembali di kehidupan saya. Ya baiklah Pak Alamsyah, karena pertemuan kita ini singkat, semoga kedepannya Pak Alamsyah bisa memecahkan solusi yang ada sama Pak Alamsyah, dan terima kasih Pak waktunya sudah mempercayakan saya untuk berbagi cerita. Terima kasih Pak Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Ya. Ketemu lagi Bu Rusmeni. Iya Bu. Bagaimana tadi supervisinya Bu? Jujur Bu, saya masih canggung dalam proses coaching ini. Oh, jadi bagaimana Ibu sendiri, maksudnya dalam menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Jujur Bu, karena ini tahap awal yang saya lakukan, maka dari itu saya masih sedikit canggung dalam hal ini Bu. Begitu ya. Apa yang Ibu menilai sehingga Ibu mengatakan demikian? Karena saya masih ragu apakah dalam teknik coaching ini saya sudah menerapkan teknik alur kita seperti itu Bu. Saya masih ragu dalam hal itu. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi mungkin dalam hal ini saya bisa menyampaikan pengamatan saya ya Bu. Ya silakan Bu. Iya, seperti yang saya lihat Ibu tadi sudah betul menggunakan alur tinta, namun kalau saya melihatnya itu masih kaku dalam hal supervisi teman, terus masih canggung. Nah di sini dalam mengamati tadi Ibu juga sudah sesuai, namun itu harus dikembangkan lagi ya Bu. Terus bagaimana? Tadi saya mengatakan demikian, bagaimana setelah mendengar saya mengatakan demikian Ibu? Iya Bu, terima kasih. Jujur saya sangat senang, dan mungkin kedepannya saya akan tingkatkan lagi, utamanya dalam membuat pertanyaan yang lebih terbuka untuk coach saya, dan membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Jadi merujuk dari supervisi akademik yang Ibu lakukan tadi, kira-kira harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana Bu? Harapan saya semoga coach saya, maksudnya Pak dalam hal ini adalah Pak Nur Alamsyah, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dalam hal ini saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang bagi coach saya. Terus kira-kira tujuan dari supervisi Ibu sudah tercapai terpenuhi atau bagaimana Bu? Kalau dalam hal ini mungkin belum sepenuhnya tercapai Ibu. Mengapa Ibu mengatakan Karena demikian? dalam hal ini saya masih ragu apakah pertanyaan saya sudah menantang bagi coach saya, atau maksud saya dalam hal ini sudah berbobot atau tidak. Bukannya seperti itu. Terus tadi setelah melakukan supervisi, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang Bu, karena Pak Nur Alamsyah juga terbuka dengan saya, mempercayakan permasalahannya, berbicara kepada saya, dan saya sangat merasa senang. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Bu. Ya, sukses Bu. Semoga Iya, ke Bu.